Kembali lagi bertemu di channel YouTube saya, Rainal Panjaitan, yang pasti selalu memberikan materi-materi kimia, yakni tepatnya penjelasan materi-materi kimia. Kali ini saya mau coba bahas tentang penyetaraan reaksi redoks. Oke, seperti yang kita ketahui, kalau untuk menyetarakan reaksi redoks ini ada dua cara. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau mengingatkan kembali dulu penentuan bilangan oksidasi. Karena apapun ceritanya, untuk menyetarakan reaksi redoks itu, kita wajib tahu yang namanya menyetarakan reaksi. Sedikitlah ya saya ulang, kalau misalnya saya punya, ini tunggu ngulang dulu sedikit ya, bilox nih sedikit aja. Kalau misalnya saya punya senyawa KMNO4. Nah, kalau misalnya KMNO4 senyawanya, anggaplah kita mau menentukan biloksi Mn, maka kalau dia nggak bermuatan ini harus sama dengan 0 gitu ya. Kemudian selebihnya gampang. O itu kan selalu min 2 kali 4 berarti jadi min 8, taruh di atasnya. K itu kan golongan 1A, selalu positif 1, pindahkan ke atasnya. Nah, 1 kurang 8 dapatnya tinggal min 7 gitu ya. Ini kan kiranya min 7. Nah, min 7 tambah berapa supaya 0? Positif 7. Andai misalnya kita punya senyawanya C2O42-, C2O42-. Ini kalau udah seperti ini wajib sama dengan muatannya. Berapa muatannya? Min 2, maka totalnya min 2. Kalau kayak gini mah gampang, min 2 kali 4 min 8. Min 8 tambah berapakah supaya sisa min 2? Min 6, positif 6. Tapi ada angka 2, bagi 2, pos 3. Atau misalnya yang positif, kita punya senyawa NH4. Nah, kalau kayak gini totalnya sama dengan positif 1 muatannya gitu ya. H selalu min 1 kali 4 min 4 supaya tinggal positif 1, maka N pos 5. Gitu caranya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke topik inti. Kalau dibilang penyetaraan redoks ini ada dua cara atau dua metode. Yang pertama ada namanya metode setengah reaksi. Oke. Yang kedua ada namanya metode bilangan oksidasi atau disingkat dengan metode bilox. Kita masuk yang pertama aja langsung, metode setengah reaksi. Kalau dikatakan metode berarti cara. Cara berarti ada langkah-langkah. Maka yang pertama, langkah-langkah untuk metode reaksi itu kita catat dulu ya. Langkah yang pertama, metode setengah reaksi maksudnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tugas kita adalah samakan jumlah atom. Samakan jumlah atom yang berubah bilox. Oke, itu dia. Baru langkah yang kedua, samakan jumlah oksigen. Samakan jumlah oksigen atau O dengan menambahkan H2O. Dengan tambah H2O pada yang kurang. Kemudian kalau dia suasana asam gitu ya. Nah, kalau dia suasana asam, tapi yang kedua tambahkan H2O pada yang berlebih, itu kalau basa, pada yang
berlebih kalau dia basah. Langkah yang ketiga bahasanya begini. Samakan jumlah H, aturnya atom hidrogen gitu ya, dengan menambahkan H positif kalau dia asam, nambahkan OH negatif kalau dia basah gitu. Yang keempat, langkahnya itu samakan muatan dengan menambahkan elektron. Ingat ya, elektron itu selalu nilainya sama dengan -1. Jadi apapun nanti ceritanya, bisa kalian bahas, tak ingat elektron itu selalu sama dengan -1. Nah, kemudian samakan elektron dengan mengalihkan. Oke. Dengan mengalihkan samakan elektron dengan mengalihkan suatu faktor. Nanti kita lihat contohnya sekalian aja langkah-langkahnya ya. Terus yang terakhir, jumlahkan reaksi keduanya. Oke. Nanti gitu dia. Dah. Habis itu nanti kita langsung buat aja contohnya supaya lebih gampang. Oke. Kita punya reaksi Zn ditambah NO3- menghasilkan Zn2 positif ditambah NH4. Oke. Ini asam ya, karena ada NO3-. Anggaplah saya kasih tanda di sini dalam kurung ini asam. Oke. Nah, kita perhatikan dulu. Jadi kan soalnya seperti ini, ada reaksi Zn NO tambah NO3- menghasilkan Zn2 positif tambah NH4 pos dalam suasana asam di soal. Nah, kalau begini soalnya, berarti tugas kita adalah yang pertama kali, kan instruksinya pastilah soal ini ditanya setarakan reaksi redoks. Nah, kita pertama sekali tentukan biloxnya supaya kita tahu mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Kita tentukan, ayo, Zn bebas selalu sama dengan 0. Oke. Kemudian NO3-, O itu selalu -2 kali 3 -6. -6 tambah berapakah supaya sisa -1? Pos 5. Oke. Zn bermuatan sama dengan muatannya. NH4 selalu positif 1 kali 4 pos 4. Pos 4. Oke ya, maaf ya, ini tadi pos 1, ini pos 4. Maka sebentar, ini jadi terakhirnya karena ini pos 1 supaya sisa 1, maka ini -3. Sebentar ya, saya ralat dulu ya. Oke, ini maka ini dapatnya pos 1 kali 4 pos 4 supaya tinggal positif 1, maka ini nilainya -3. Ayo kita lihat siapa yang berubah biloxnya. Pasti ada yang naik, pasti ada yang turun. Oke. Zn 0 kedua namanya oksidasi. N dari pos 5 ketiga namanya reduksi. Nah, kalau sudah tahu kita mana yang
oksidasi dan mana yang reduksi, kita pisah reaksinya. Yang pertama, kita buat siapa yang red, siapa yang ox. Red, ox. Nah, reduksi tadi adalah NO3- kawannya adalah NH4 pos. Ini sama ini. Yang oksidasi Zn ke Zn2 pos. Nah, ini dia bentuk awalnya. Sekarang tugas kita adalah menyetarakan. Nah, kita lihat dulu unsur yang tidak yang maksudnya yang berubah biloxnya. N di sini 1, N di sini 1 udah nggak masalah, sama Zn di sini 1, Zn juga di sini 1. Nah, masalah berikutnya adalah langkah yang kedua. O di sini 3, O di sini nggak ada. Maka tugas kita yang berikutnya adalah tambahkan di dalamnya apa ya? Kasih tahu nggak ya? Oke, berikutnya adalah yang kita cari NH4 ini kita tambahkan O-nya berapa gitu ya. Oke, sebentar kita cari dulu. Kita tes N di sini 1, O di sini 3, maka di sini tak ada. Supaya sama kita tambahkan 3H2O. Kenapa 3H2O? Karena sebanyak O. Di setiap H2O kan ada 1O. Kenapa harus 3? Karena di sini 3 supaya kita tambahkan kan gitu. Nah, tambahkan hanya di sini 6 tambah 4 10, 6 tambah 4 6 tambah 4 10, maka di sini kita tambahkan sebelahnya adalah H positif. Kenapa? Nah, karena dia samakan atom H dengan menambahkan ion H positif. Kenapa H positif? Karena judulnya asam gitu ya. Nah, yang di bawah Zn, ini Zn2 pos, nggak ada O-nya Pak, nggak masalah kalau nggak ada O-nya, nggak usah dipikirkan, tinggal diabaikan. Tulis ulang red ox gitu ya. Nah, kita masukin NO3- tambah 10H positif menghasilkan NH4 positif ditambah 3A2O. Sementara yang di bawah Zn menghasilkan Zn2 pos. Nah, sekarang H udah sama, O udah sama. Kemudian Zn-nya sama, N-nya sama. Apa yang belum sama? Muatan. Di sini min 1 tambah 10 positif. Berapa itu? Min 1 tambah 10 positif, A positif atau 10 positif. Berarti di sini adalah pos 9 gitu ya. Pos 9. Nah, sementara di sini ada pos 1. Maka tambahkanlah di sini 8 elektron. Karena untuk menyetamakan muatan ditambahkan elektron. Nah, kan ini pos 1 muatannya. Di sini min 1 tambah 10 berarti min 9 pos 9 muatan ya, ini muatan. Pos 9. Sementara di sini hanya pos 1. Gimana cara kita pos 9 ini bisa jadi 1? Hanya boleh tambahkan elektron. Elektron itu nilainya min 1. Kalau saya tambahkan di sini min 1, yang ada ini habis. Mana mungkin sama dengan 9. Berarti boleh ditambahkan di sini. Ditambahkan berapa di sini? 9 awalnya menjadi pos 1. Tambahkan 8 elektron. 8 elektron. Di bawah kayak gitu juga. Zn di sini tak bermuatan. Di sini ada 2 positif. 2 pos tambah berapa supaya 0? Berarti 2 min kan? 2 elektron lah berarti. Gitu dia. Oke. Baru habis itu samakan elektronnya dengan kali suatu faktor. Kali silang. Ini kali 1, ini kali 4. Selesai. Masukkan angkanya ke dalamnya. Berarti NO3- tambah
10H positif tambah 8 elektron menghasilkan NH4 positif tambah 3H2O. Kawannya 4Zn menghasilkan 4Zn2 pos tambah 8 elektron. Ingat, satu kiri, satu kanan bisa mati atau bisa habis. Ini ada kan 8 sama 8 mati, kau mati gitu ya. Oke. Kemudian kita turunkanlah kalau udah nggak ada lagi yang sama, semua udah berbeda, tinggal gabungkan reaksi atau jumlahkan reaksi keduanya. Kita turunkan NO3-. Oke. Cara nulisnya kiri dulu semua baru kanan dulu semua gitu ya. 10H positif tambah 4Zn menghasilkan NH4 positif tambah 3H2O tambah 4Zn2 pos. Kita buktikan kiri berapa, kanan berapa masing-masing unsurnya. Oke. Kita lihat. N di sini 1, N di sini 1. Berarti N1 di kiri, N1 kiri di kanan, gitu ya. Zn di kanan ada 4, di kiri juga ada 4. Oke. H di sini 10. Di sini hanya 3 kali 2 tambah 4 sama dengan 10. 3 kali 2 6 tambah 4 10. O di sini 3. Sementara di sini juga 3. Oke. Terus muatan. Muatan di kiri, muatan di kanan. Muatan di kiri -1 nih tambah 10 pos 9 ya. Oke. Mon 1 tambah pos 9. Di sini pos 1 tambah 8 berarti pos 9. Kalau semuanya sama, kiri kanan sama, judulnya sudah setara. Oke, itu dia materi kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Kalaupun memang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti saya kasih sesi contoh-contoh berikutnya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe.